edisi ke bank bersama dengan si kembar. Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jualannya laris manis. Jadi hari ini kita sudah kedatangan mesin edisi yang lama. Jadi kemarin itu mesin edisinya lagi rusak karena saya telah mencolokkan kartu bank lain ke mesin edisi ini, yang menyebabkan mesin edisi ini rusak parah dan akhirnya diperbaiki sama PAB atau petugas agen beriling. Jadi hari ini mesinnya sudah mulai bagus dan transaksi kita sudah mulai lancar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kedepannya mesin ini tidak akan rusak lagi dan semoga menjadi pelajaran bahwa kita tidak boleh mencolokkan kartu yang nomornya timbul. Jadi itu sangat membahayakan sekali untuk mesin edisi. Nah, di sini saya mau pergi ke bank dan seperti biasa kita selalu membawa si bocil-bocil ini. Ya, beginilah kerempongan kita biar ke bank tetap membawa si bocil-bocil ini karena nggak ada yang jagain. Kalaupun ada yang jagain, mereka tidak bisa menjaga ini si bocil-bocil karena dia itu selalu mengingat mamanya. Jadi kemanapun harus kita bawa si bocil berdua ini. Nah, seperti yang kalian lihat, ini kita sudah berada di perjalanan. Kita ini sudah mulai jalan teman-teman ya, dan si bocil-bocil ini lagi anteng-antengnya, mereka lagi santai dan menikmati perjalanan kita. Jadi si Arsya ini, si kembar ini baru pertama kali kita bawa lagi setelah sekian lama kita nggak bawa-bawa karena dia itu sangat rusuh sekali. Jadi kali ini kita bawa pergi naik mobil. Nah, lanjut lagi, ini perjalanan kita menuju ke Bank BRI. Jadi perjalanan dari rumah ke Bank BRI itu tidak terlalu jauh ya, sekitar hanya beberapa menit kita sudah sampai di Bank BRI. Jadi kebetulan kita perginya terlambat, jadi mudah-mudahan sebentar itu masih bisa masuk teman-teman ya. Biasanya sih kalau agen BRI Link itu tetap dilayani, walaupun sudah mau tutup tetap dilayani. Itulah salah satunya kenapa kita sangat senang sebagai agen BRI Link, karena kita itu dilayani di bank sebagai agen dan bisa dibilang kita lebih diutamakan daripada nasabah-nasabah yang lain. Dan tidak terasa ini kita sudah sampai di Bank BRI. Nah, ini kita lagi menunggu antrian karena tidak enak juga langsung menerobos teman-temannya. Sebenarnya bisa saja kita menerobos tapi nggak enak juga. Kita menghargailah orang-orang yang ada di bank juga. Nah, ini suami saya pergi menyetor juga sekaligus kita mau buka rekening lagi karena kebetulan kemarin itu kita ditawari sama pegawai bank untuk membuka rekening lagi karena sebentar lagi mesin edisi itu akan ditarik. Jadi kita harus membuka rekening baru lagi karena kita akan mendapatkan mesin edisi yang baru. Nah, tidak terasa urusan kita sudah selesai. Kita melanjutkan lagi kembali ke rumah. Nah, ini dia kerempongan kita kalau mau pulang teman-teman. Dan di sini kita sudah menanyakan uang baru karena sebentar lagi kita akan membagi-bagi THR kepada keluarga. Jadi kita membutuhkan uang baru dan ternyata uangnya itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat kita akan bagi-bagi THR atau bagaimana ya. Dan ini dia kerempongan kita, dan seperti yang kalian lihat ini saya bersama lagi si kembar dan kembir saya ini ya guys. Jadi beginilah kerempongan kita kalau pergi bersama si kembar kembir. Yang satunya digendong, yang satunya duduk cantik. Tapi di sini yang satunya ini sudah mau rusuh. Jadi saya suruh Pak Su untuk mempercepat mobilnya karena ini satunya sudah mau rusuh teman-temannya. Dan asal kalian tahu kalau dia itu rusuh, aduh bahaya sekali. Nah, setelah beberapa menit kita menempuh perjalanan, akhirnya kita pun sampai di rumah. Ini adalah rumah sekaligus toko kita, sekaligus tempat kita mencari cuan. Dan lanjut lagi, kita melanjutkan pekerjaan di toko.
Ini kita lagi menyiapkan barang-barang yang dipesan oleh customer kita. Jadi kita itu melayani juga pemesanan barang via online. Jadi kita melayani pemesanan via WA begitu. Nah, setelah mereka selesai WA langsung kita packing dan kita kasihkan nota, dan sebentar mereka kalau datang ambil barangnya, mereka langsung bayar atau biasa juga mereka transfer deh uang pembayarannya. Nah, setelah itu ini kita kedatangan lagi barang-barang. Masya Allah tabarakallah, berhubung karena mau libur, para kampas itu mau libur, jadi kita akan kedatangan barang banyak hari ini. Dan ini ada beberapa barang yang kita tidak pesan dan ternyata para kampas itu atau sales itu memasukkan barang-barang itu ke nota, makanya kita tolak. Bukan karena kita tidak mau menerima ya, tapi kalau kita menerimanya jangan ditakutkan nanti salesnya terbiasa begitu. Jadi kita harus kasih pelajaran buat sales juga. Karena berdasarkan pengalaman saya semenjak saya menjual, banyak sales yang begitu. Terkadang kita tidak memesan barang itu, taunya banyak barang yang masuk tanpa kita order. Nah, kalau begitu resikonya nanti kalau misalnya ada yang expire, mereka tidak mau tanggung jawab. Jadi begitulah kira-kira teman-teman. Nah, setelah itu ada lagi barang yang masuk. Jadi tadi kita kedatangan barang lumayan banyak. Kita kemarin sudah order banyak memang, karena kita sudah dikasih tahu sama sales katanya ke 2 minggu ke depan sudah tidak ada lagi sales yang masuk karena mereka lagi libur. Nah, ini kita lagi mengecek barang-barang yang masuk sekaligus kita juga lagi jualan juga. Jadi beginilah ketersibukan kita setiap hari. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah barang-barang yang masuk tadi. Sebentar akan kita susun. Nah, lanjut lagi, ini kita kedatangan sales lagi dan kampas lagi. Jadi beginilah ke setiap hari kita. Nah, berhubung karena air gelas kita sudah habis karena kebetulan di sini ada acara, jadi air gasnya masuk lagi teman-teman. Dan mereka lagi bongkar ini air gelasnya. Jadi tadi pagi saya itu sudah order, memang sebelum ke bank saya sudah order ke toko grosir. Jadi kita ambil air gelasnya itu di toko grosir. Kenapa? Karena khusus untuk air gelas belum ada kampas yang masuk. Pernah dulu ada, tapi mereka itu jarang sekali, sehingga makanya kita mending ambil di toko grosir. Lagian harganya hampir sama dengan yang ada di toko grosir dengan kampasnya. Nah, ini kita lagi sementara bongkar barang. Dan setelah kita selesai bongkar, kita langsung cek notanya. Setelah itu langsung kita bayar cash. Karena kalau kita ambil barang di toko grosir semuanya itu harus di cash. Kalau menurut saya sih tidak pernah saya ambil barang di toko itu di kredit, kecuali di para kampas yang memang sudah ada perjanjian sebelumnya. Jadi di sini kita melayani pembeli juga sambil melihat barang yang masuk, dan di dalam itu ada keponakan saya yang menghitung barang yang masuk. Jadi kalau misalnya barang yang masuk itu harus dihitung teman-temannya, jangan sampai ada selisih. Karena misalnya terselisih itu susah sekali akan komplain kalau misalnya mereka sudah pergi. Jadi sebelum kita membayar barangnya itu harus kita cek terlebih dahulu semua barang-barangnya itu. Dan ini mereka lagi bongkar air gelasnya. Jadi air gelasnya hari ini kita pesan sebanyak 100 dus aja. Nanti kalau barangnya sudah mulai berkurang baru kita pesan lagi. Jadi begitulah kehidupan kita setiap hari teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi di sini kita sambil melayani pembeli juga, sambil terima barang juga. Dan yang pastinya di sini ada beberapa orang yang mau transaksi, dan mereka menunggu sampai barangnya itu masuk semua karena katanya menghalangi jalan. Kan terus terang tempat saya ini lumayan sempit, jadi kalau misalnya banyak orang itu setengah mati sekali, apalagi kalau ada orang yang mau transaksi. Jadi orang setengah mati sekali kalau mereka mau transaksi di tempat saya ini, apalagi kalau mau masuk barang begini, karena jalanannya itu masuk sangat sempit sekali. Oh ya teman-teman, di sini keponakan saya mengecek barangnya, dan saya pun juga ikut mengecek karena barangnya itu lumayan banyak. Jadi kita harus mengecek semuanya. Dan di sini alhamdulillah
karyawannya juga, mereka juga ikut mengecek barangnya. Karena pernah terjadi di tempat saya itu ada hanya satu kali dicek, ternyata ya namanya keliru ya, begitulah, ternyata terjadi perselisihan antara kami dengan karyawan toko tersebut. Jadi begitulah kira-kira, dan di sini kita sambil melayani pembeli juga sambil terima barang juga. Nah, setelah ini langsung kita mau eksekusi semua barang yang masuk tadi, terutama barang yang ada di jalanan ini. Karena terus terang kalau ada di jalanan ini barangnya itu sangat meresahkan sekali, itu tambah sempit tempat, terus orang susah sekali masuk ke dalam toko begitu. Ya, begitulah kira-kira teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk ikuti terus video kami yang lainnya ya. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Bagi teman-teman yang punya masukan ataupun kritikan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.